Selamat pagi Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia. Sotihotu Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan kami pengurus Wihara Siripada dalam Puja Bakti Online hari Minggu ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Kita mulai Puja Bakti Online ini dengan menyalakan lilin dan dupa. Mari kita awali dengan bernamaskara di hadapan altar Sang Buddha sebanyak 3 kali. Dimulai. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Yamamha komayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawasata yasaca mayang Bhagavato Dhammang rocema Imehi sakarehi tang Bhagawantang sasa dhammang sasawaka sanggang abi pujayama. Andamayang buddhassa bhagavato pubba bhagana makarang karomakse. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Handamayang saranagamana pathang bhanamakse bodang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang panca sikha pada patang bhanamakse Panatipata weramani sikha padang samadhyami Adinadana weramani sikha padang samadhyami Kamesu miccacara weramani sikha padang samadhyami Musawada weramani sikha padang samadhyami Surameraya maja pamadhatana weramani sikha padang samadhyami Handamayang buddhanusatinayang karomakse Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wijacarana sampano sugato lokawidu Anutaro purisa dhamma sarati Sattha dewa manusanang buddha bhagawati Handamayang dhammanusatinayang karomase Swakhato bhagavata dhammo Sanditiko akaliko ehipasiko Opanaiko pacatang weditabo winyuhiti Handamayang sangha nusatinayang karomakse Supati pano bhagavato sawaka sangho Ojo pati pano bhagavato sawaka sangho Nyaya patipano bhagavato sawaka sangho Samici patipano bhagavato sawaka sangho Yadidang catari purisa yugani Atta purisa pugala Esa bhagavato sawaka sangho
ahuneyo, pahuneyo, dakineyo, anjali karaniyo, anutarang punya ketang lokasati. Handamayang saca kiriyagatayo bhanamase Nathi me saranang anyang buddha me saranang warang etena saca wajena sati tehotu sabada Nathi me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wajena soti tehotu sabada Nathi me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena soti tehotu sabada. Sadu, sadu, sadu. Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita membacakan parita suci, selanjutnya mari kita bersama-sama melatih meditasi. Mari kita mengambil objek meta bawana atau meditasi cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita bersama-sama membacakan parita suci, kemudian dilanjutkan dengan meditasi, kini saatnya kita akan bersama-sama akan mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Ramani Dr. Lima Jatini. Untuk itu, karena beliau sudah bersama-sama kita di ruangan ini, tidak berpanjang lebar, kita langsung persilakan. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pembuat air menyalurkan air, tukang kayu meluruskan kayu, pembuat panah meluruskan panah, seorang bijaksana menahan dirinya sendiri. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang berbahagia. Hari ini kita kembali bertemu dalam kebaktian online ya.
apresiasi kepada Yayasan dan Dayaka Sabha Wihara Siripada yang tetap bisa melaksanakan kebaktian di hari Minggu ini di masa PSBB saat ini. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang berbahagia, dalam kesempatan hari ini saya mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2564 Buddhis Era. Semoga dengan ajaran Guru Agung Buddha, semua makhluk hidup berbahagia. Ya. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang berbahagia hari ini, ya, hari ini kita melewati, ya, mengikuti Waisak secara online, ya, dan juga kebaktian secara online, ya. Mungkin Ibu Bapak masih ada perasaan khawatir, cemas. Kapan virus ini bisa berakhir, ya? Jadi nanti saya akan sharingkan topik saya hari ini. Silakan slide, ya. Bagaimana kita bijaksana di tengah pandemi COVID-19, ya, yang mungkin sekarang sering disebut era new normal. Ibu Bapak, saudara-saudari mungkin ada yang baru pertama kali mendengar istilah new normal, ya, karena baru juga dibahas, ya, dibicarakan oleh presiden kita, para menteri, para tokoh, ya, tentang era new normal. Nah, kondisi saat ini, ya, kita masih mengalami PSBB, ya, pandemi COVID. Apa yang Anda rasakan pada saat pandemi COVID-19 ini? Mungkin Ibu Bapak, saudara-saudari saat ini memang tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, ya. Yang biasanya kita ke kantor, sekarang work from home. Yang biasanya sekolah, sekarang online di rumah, ya. Kita tidak bisa beraktivitas normal. Tingkat kecemasan kita bertambah. Ketemu orang kita takut, ini jangan-jangan pembawa virus nih. Jadi kita cemas kemana-mana, ya, perasaan kita masih khawatir, cemas. Rasa kesepian dan bosan meningkat. Ya, kesepian biasanya bertemu teman-teman, hangout, ya. Sekarang di rumah. Bosan di rumah terus, kapan bisa keluar? Ya. Ingin mengalihkan stres. Banyak juga yang walaupun di rumah stres. Bagaimana ini caranya mengalihkan stres kita, ya? Rutinitas terganggu, ya, yang biasanya kita melakukan aktivitas, mungkin ada yang fitness, ke pasar, jalan-jalan, terganggu, ya. Merasa tidak nyaman dengan orang di sekitar. Ada yang nganterin makanan, GrabFood, waduh, jangan-jangan pembawa virus. Nganter paket juga. Jadi kita merasa cemas, tidak nyaman dengan lingkungan sekitar. Kemudian kita ingin kembali ke normalitas, ya. Ingin seperti cepat-cepat, seperti sebelum ada COVID-19 ini. Ingin melakukan sesuatu yang bermakna, ya. Ibu, Bapak, saudara-saudari, tadi saya sampaikan ada istilah baru, ya, mungkin Ibu Bapak baru mengenal yang disebut new normal. Apa sih itu era new normal, ya? Era new normal ini merupakan kehidupan yang akan dijalankan seperti biasa, tapi ditambah dengan protokoler kesehatan. New normal diusulkan sejalan dengan belum ditemukan vaksin atau penangkal virus corona. Jadi kita saat ini mengalami era new normal, ya. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin COVID-19 ini. Kapan, ya? Semoga cepat, ya. Ibu, Bapak, saudara-saudari, kalau kita lihat, ya, dengan adanya pandemi ini ada beberapa perubahan, ya. Yang tadinya bekerja, tadinya berusaha ke kantor,
ke tempat usaha, yang sekolah, sekarang semua di rumah, stay at home lifestyle ya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan Maslow, pernah dengar ya? Biasanya seseorang itu kan ada hierarkinya, yang paling atas sampai aktualisasi diri, tapi sekarang kebutuhan dasar yang paling penting, bagaimana seseorang bisa memenuhi kehidupannya, makan sehari-hari ya, sandang pangan, itu yang berubah. Kemudian yang ketiga ya, bagaimana semuanya sekarang sudah virtual ya. Di zaman digitalisasi ini belanja sekarang online, pesan makanan online ya. Kita harus membiasakan diri seperti itu. Kemudian yang keempat ada perubahan di mana banyak bakti sosial, banyak empati dari masyarakat yang tadinya mungkin kurang ya, sekarang beramai-ramai bagaimana bisa membantu orang. Ada yang mengatakan Corona kills everything ya. Jadi dengan adanya corona ini luar biasa, banyak sekali produk-produk yang tadinya laris akhirnya hilang. Yang bisnisnya maju tutup. Kebiasaan-kebiasaan kita juga berubah ya dengan adanya online stay at home ini. Kemudian banyak sekali yang perubahan-perubahan ini kita mendengar. Usaha saya tutup karena mallnya tutup, kemudian toko saya tutup juga. Tapi di satu saat ada peluang bisnis yang maju, yang jual sembako maju, yang jual makanan online bisa laris gitu. Jadi dengan corona ini dunia berubah ya. Ibu, bapak, saudara-saudari, mungkin kita lihat ya dengan new normal saat ini kita kemana-mana memakai masker. Ya memang protokolnya seperti itu. Untuk menghindari penyebaran virus kita harus pakai masker. Yang dulunya mungkin kayaknya aneh ya, mungkin hanya di tempat-tempat umum pakai masker. Sekarang setiap masuk mall juga kita atau masuk satu gedung diperiksa suhunya apakah memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat tidak bisa masuk. Antri ya, social distance. Sekarang di bank ya antri juga jarak 1 meter misalnya ya. Jadi ini perubahan new normal ini yang harus kita bisa laksanakan, yang harus kita bisa secara fleksibel kita ikuti. Ibu, bapak, saudara-saudari, dengan adanya pandemi ini ada 2 reaksi dari kita yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengabaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Kita abaikan aja, tetap aja aktivitas ya. Yang kedua, menggunakan perubahan-perubahan untuk berlatih. Kita usahakan pakai yang kedua ya. Perubahan-perubahan ini dengan adanya stay at home, kita bisa lebih banyak waktu untuk keluarga yang tadinya mungkin ketemu anak pagi dan malam saja, sekarang di sela-sela kita bekerja di rumah kita bisa bercengkrama dengan keluarga. Menggunakan perubahan-perubahan ini untuk berlatih. Yang biasanya sulit cari waktu untuk meditasi, wah sekarang banyak waktu untuk meditasi. Jadi kita harus bereaksi positif dengan perubahan-perubahan ini. Hal-hal positif bisa kita lakukan di rumah ya. Ibu, bapak, saudara-saudari, dengan adanya COVID-19 ini banyak umat kita juga merasa cemas. Kapan virusnya berakhir? Cemas, kalau begini terus usaha saya bisa bangkrut. Ini cash flow saya hanya bisa bertahan 1-2 bulan lagi. Takut ketemu orang. Bagaimana kalau kita tertular? Ya, gimana kalau saya yang kena sakit? Gitu. Khawatir, sedih. Ibu, bapak, saudara-saudari, ini hal-hal karakteristik kehidupan ini yang kita terima saat ini. Sebenarnya ini adalah samsara, ya. Suka, duka adalah
karakteristik kehidupan kita sebagai umat Buddha, ya. Biasanya mungkin kita banyak sukanya, ya. Saat ini katanya dalam keadaan duka, ya, cemas, takut, khawatir, sedih. Karena apa? Khawatir tidak bisa mengendalikan jika terjadi sesuatu. Ibaratnya seperti kita masuk ke satu ruangan gelap. Kita tidak tahu ada apa di sana. Gimana kalau nanti saya masuk ke ruangan gelap ini terjadi apa-apa? Ada makhluk di sana, ada binatang di sana. Kita khawatir, cemas. Nah, seperti itu, ya. Bagaimana caranya kita mengendalikan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kita? Kita harus tahu juga bahwa hal ini adalah penyebab dari samsara itu adalah moha, ya, awija, ketidaktahuan, kemudian tanha, nafsu keinginan, ya. Ini adalah penyebab kekhawatiran, kecemasan, ya, ketakutan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, moha, awija itu kedelusian, ya. Kedelusian adalah pikiran atau pandangan yang tidak berdasar pada kebenaran apa adanya. Jadi berhayal, bersifat hayal. Kita takut menghadapi masa depan. Kita takut apa yang akan terjadi. Sehingga saat ini kita tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, kedelusian ini yang disebut kebodohan batin atau awija, ya. Jika diibaratkan, moha seperti kegelapan yang membuat seseorang tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan dapat berbuat kesalahan, ya. Ibu, bapak, saudara-saudari, bagaimana caranya agar kita tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, ya. Untuk mencegah timbulnya moha dalam diri kita adalah mengembangkan kebijaksanaan, panya, ya. Kebijaksanaan dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti banyak membaca, belajar, mendengar informasi yang benar, ya. Kumpulkan informasi yang benar bahwa saat ini dari total, ya, penderita COVID hanya berapa persen yang meninggal. Misalnya 2 atau 3%. Kita pikirkannya yang kecil. Kalau yang 2-3%, waduh, bisa stres kita. Tapi kita pikirkan yang sembuh, yang tidak terjangkit lebih banyak daripada yang terjangkit. Kemudian, apakah kita takut meninggal? Kita itu sudah jutaan kali kelahiran, ya. Jadi memang akan mengalami, setiap manusia akan mengalami kematian. Tidak perlu takut, ya. Sebagian besar lolos, bahkan sampai kondisi saat ini sehingga kita juga bisa melaksanakan kebaktian hari ini, ya. Penyebab penyebaran virus ini juga kita tahu dengan membaca, belajar. Oh, dari droplet, berarti kita hindari, ya, tidak memegang, tidak terkena, ya, pakai masker, cuci tangan sering-sering, ya. Kalau kita sudah melaksanakan protokoler kesehatan dengan baik, ya, pakai masker, social distance, jaga jarak, stay at home, ya, tinggal di rumah, cuci tangan sering-sering. Setelahnya, ya, selebihnya kita percayakan kepada hukum karma, ya. Ibu, bapak, saudara-saudara, halau rasa takut dan khawatir. Rasa takut, khawatir, cemas tidak akan beriringan dengan perasaan damai, perasaan nyaman, perasaan bahagia. Apakah kita ingin, ya, kehidupan kita sehari-hari khawatir terus? Kalau udah khawatir, cemas, tidak ada itu perasaan nyaman, bahagia. Jadi kita halau perasaan cemas, nyaman, bahagia, ya. Ya, perasaan halau, rasa takut dan khawatir kita gantikan dengan perasaan nyaman, bahagia.
Ibu bapak, saudara-saudari, tadi yang pertama moha, kedua tanha, nafsu keinginan, ya. Nafsu keinginan adalah kesunyatan mulia, kedua duka samudaya, sumber duka, ya. Duka bersumber kepada tanha, ya. Tanha adalah kehausan, nafsu keinginan yang tak habis-habisnya, yang menghasilkan kelangsungan kembali dan tumimba lahir, yang terikat pada hawa nafsu, yang ingin memperoleh kenikmatan di sana sini. Nah, nafsu keinginan yang tak habis-habisnya akan kenikmatan hawa nafsu yang disebut kama tanha. Ini yang menyebabkan perasaan khawatir, cemas, karena ingin usaha kita terus maju. Ya bagus usaha, tapi bagaimana kita dalam pandemi ini kita juga bisa menahan nafsu keinginan tersebut, ya. Ibu bapak, saudara-saudari, kehausan ini, nafsu keinginan yang tak habis-habisnya, yang memperlihatkan diri dalam berbagai cara merupakan sumber dari beraneka ragam penderitaan dan kelangsungan hidup makhluk-makhluk. Nah, bagaimana solusinya? Ya, solusinya dalam masa new normal ini, ya, kalau kita merasa terkekang, hilangkan dengan mengerjakan hal yang berguna. Kita olahraga, yoga, berkebun, merapikan rumah yang biasanya nggak sempet ya, karena sibuk kerja. Saat ini banyak waktu kita beres-beres rumah, ya, kita olahraga di rumah, ya, bisa setel YouTube, bisa yoga, lihat ya. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu luang untuk ke dalam diri kita, biasanya sulit cari waktu. Nah, saat ini banyak waktu kita bisa meditasi di rumah, ya, sering-sering jadinya ya, tidak hanya pagi dan malam. Sekarang siang hari kita bisa meditasi. Gunakan keresahan dan kesepian untuk berkoneksi dengan orang lain. Sekarang bisa pakai Zoom, ya, bisa pakai WA, banyak ya, kita bisa tetap chatting dengan teman untuk menghilangkan kesepian karena di rumah terus bosen ya. Jika merasa tidak nyaman, analisa perasaan tersebut. Tadi udah disampaikan, perasaan nyaman tidak bisa beriringan dengan perasaan kecewa, resah, takut. Jadi kita halau dulu perasaan takut, resah, cemas tersebut, baru perasaan nyaman itu bisa hadir. Kemudian berlatih untuk bersabar. Nah, ini saatnya kita berlatih. Kita bersabar menghadapi kondisi saat ini. Kemudian bagaimana cara kita mengembangkan kebijaksanaan kita di era new normal ini, ya? Pertama, ya, kalau kita baca buku Abhidhamma Sangaha, dijelaskan bahwa terdapat 3 cara untuk mengembangkan kebijaksanaan kita nih, ya. Pertama, Sutta Mayapanya, kebijaksanaan yang dikembangkan dengan cara mendengar dan belajar Dhamma. Kita bisa belajar Dhamma dari YouTube, dari Facebook, dari berbagai macam ya. Ini kesempatan kita bisa mendengar Dhamma yang dengan banyak waktu ya. Kedua, Cinta Mayapanya, kebijaksanaan yang dikembangkan dengan cara penyelidikan, penelitian. Kemudian diserap dengan pengertian yang benar. Untuk COVID-19 kita cari informasi yang benar. Kita baca, kita pelajari, hati-hati dengan berita hoax yang tidak benar. Karena banyak juga berita yang tidak benar yang membuat kita menjadi tambah khawatir. Ketiga, Bhawana Mayapanya, kebijaksanaan yang dikembangkan dengan cara melakukan Vipassana Bhawana. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, dalam rangka COVID ini kita bisa melaksanakan Cinta Mayapanya ya, kita cari informasi yang benar agar kekhawatiran kita juga tidak terus-menerus. Wah, saya tidak akan terkena karena saya stay at home. Saya selalu pakai masker. Saya selalu cuci tangan, ya. Jadi kita merasa nyaman, tidak khawatir lagi, tidak takut, ya.
Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, ada ciri orang bijaksana, ya. Pertama apa? Kalau orang bijaksana itu sering memberi nasihat, ya, menasehati anaknya, temannya, ya, memberi petunjuk atau melarang apa yang tidak baik, ya, serta dicintai oleh orang yang baik dan dijauhi oleh orang jahat. Orang bijaksana itu memancarkan aura positif. Kalau kita dekat dengan orang yang bijaksana, perasaan nyaman, ya, karena kita merasa aman, ya, nyaman. Kemudian hidup berbahagia dengan pikiran tenang, selalu bergembira dalam ajaran yang disebarkan oleh para Arya. Jadi kalau kita masih was-was, masih cemas, masih takut, wah, belum bijaksana. Kita kembangkan, ya. Ketiga, selalu mengendalikan diri sendiri, ya. Dari perasaan cemas ini, resah, kita kendalikan. Bagaimana kita mengendalikan perasaan ini, kita rubah. Jangan sampai kebahagiaan kita terganggu. Biasanya bercengkrama dengan keluarga, berbahagia, makan bersama. Sekarang dengan perasaan cemas, khawatir, jadi jauh dengan keluarga, ya. Kemudian membuang kemelekatan terhadap segala sesuatu. Tidak membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan nafsu keinginan. Dalam menghadapi kebahagiaan ataupun kemalangan, tidak menjadi terlalu gembira atau terlalu sedih, tapi stabil, ya. Kemudian ciri-ciri orang bijaksana berikutnya, tidak berbuat jahat demi kepentingan diri sendiri. Tidak menginginkan anak, kekayaan, pangkat, keberhasilan dengan cara yang tidak benar, ya. Selalu mencapai segala keinginannya dengan cara yang benar. Apabila telah menyempurnakan pikiran dalam faktor penerangan tanpa ikatan, bergembira, ya, bersinar, maka sesungguhnya telah mencapai nibbana dalam kehidupan ini juga. Ibu, bapak, saudara-saudari, ciri-ciri orang bijaksana ini ada di dalam Dhammapada. Kita bisa membaca Dhammapada. Kalau kita ada problema dalam kehidupan kita, permasalahan dalam keluarga kita, kita kembali kepada Dhamma. Kita bisa membaca kitab-kitab suci, Dhammapada, dan suta-suta yang lain. Semua ada di dalam Dhamma ajaran Guru Agung kita. Jadi kita tidak perlu mencari keluar. Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, dalam Catu Kanpipata Anguttara Nikaya, bahwa kalau kita mau melihat seseorang bijaksana, ya, kita bisa melihat melalui percakapan. Kebijaksanaan seorang akan diketahui. Mereka yang bijaksana mampu memeriksa, merumuskan, dan mengemukakan masalah, ya. Apabila mereka berbicara dhamma, maka mereka akan menjelaskan maknanya secara singkat dan rinci. Jadi kita bisa melihat ini seseorang bijaksana atau tidak dari percakapan, dari apa yang disampaikan, ya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, ada beberapa manfaat bijaksana. Nah, apa saja manfaat kalau kita bijaksana? Kita mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan baik, ya. Karena pikirannya tenang, kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kemudian kita bisa mengerti makna kehidupan ini. Suka, duka, silih berganti. Hari ini sedang berduka, pasti nanti akan berubah menjadi suka. Dengan bersikap tenang, apabila menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, dan tidak terlalu gembira apabila mendapat pujian. Jadi netral, ya, bisa tenang menghadapi apakah itu pujian yang terlalu berlebihan ataukah kedukaan. Kemudian memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang jernih dan baik, sopan, santun, ya. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kata-katanya sopan, santun, ramah, senang, ya.
Apalagi jika seseorang tersebut memiliki pikiran dan perilaku yang baik. Orang bijaksana mampu memberikan nasihat yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, ya, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian orang bijaksana tidak melakukan perbuatan yang tercela, ya. Kemudian memiliki cinta kasih kepada makhluk lain. Mampu menembus hukum-hukum kebenaran. Catari, Arya, Sacani, Tilakana, Kama, Punya Bawa, Paticca Samuppada, ya banyak ya. Jadi mampu memiliki ibu bapak, saudara-saudari, seseorang yang menjaga sila, yang memiliki kebijaksanaan. Dia seperti memiliki harta yang berlimpah, melebihi harta-harta materi, intan, berlian ya. Jadi seseorang yang memiliki sila yang baik dan kebijaksanaan yang baik, aura kebaikan itu terpancar dari tubuhnya ya. Jadi seseorang akan senang. Seseorang tersebut akan percaya diri dalam kehidupannya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, tadi kita sudah mempelajari bahwa ada tadi loba ya dan moha. Ada 3 akar kejahatan, loba, dosa, dan moha. Ya, jadi setelah kita memahami karakteristik ini, kehidupan kita, kecemasan kita bisa hilangkan. Seseorang yang fleksibel dalam dirinya, ya, akan sukses dalam kehidupannya. Dia bisa melewati rintangan-rintangan, ya. Ibu bapak, saudara-saudari, demikian sharing dhamma saya hari ini, ya. Semoga bermanfaat, ya. Kita terus bijaksana dalam kehidupan ini, ya. Kita halau rasa cemas, rasa gelisah, rasa khawatir, ya. Kita jangan korbankan kebahagiaan kita dengan rasa cemas, khawatir, dan gelisah ya. Kita optimis ya. Kita optimis menghadapi pandemi ini. Kita ikuti aturan dari pemerintah ya. Kita ikuti protokoler kesehatan dalam new normal ini ya, tetap memakai masker, menjaga jarak, stay at home ya. Kita terus berbuat kebajikan, kita bermeditasi di rumah ya, sehingga pandemi ini berakhir. Semoga tidak lama lagi kita bisa menjalani kehidupan yang normal kembali. Demikian sharing dhamma saya pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Semoga jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan pada pagi hari ini mendukung kita mencapai penerangan sempurna. Jasa-jasa kebajikan ini kita limpahkan kepada para leluhur, pada sanak keluarga yang telah mendahului kita, kepada semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe, sata, bawantu, sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Demikian Roma-Romani Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Ramani Dr. Lima Jatini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya penyerahan Amisa Puja. Dan silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita mendengarkan Dhamma Desana, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Dana Paramita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan sedama yang berbahagia, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Sudah saatnya kita berdana.
sambil bersama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana Romo Ramani Bapak Ibu Saudara Dharma yang berbahagia atas dana paramitanya. Semoga dana paramita ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya mari kita akan membacakan Parita Etawata. Handamayang eta wata ti adipati danang karomakse eta wata caam hehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabba sampati sidia. Eta wata caam hehi sambatang punya sampadang sabe buta numodantu sabba sampati sidia. Eta wata caam hehi sambatang punya sampadang sabe sata numodantu sabba sampati sidia. Akasatha cabhumata dewa naga mahidika ponyang tang anumodidwarakantu loka santikang. Akasatha cabhumata dewa naga mahidika
Ponyang tang anu modidwa imang rakanto ratakang idang wonya tinang hotu sukhita hontu nyatayo idang wonya tinang hotu sukhita hontu nyatayo idang wonya tinang hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu loko ca raja bawatu damiko akasata ca bumata dewa naga mahidika ponyang tang anu modidwa cirang rakantu sasanang akasata ca bumata dewa naga mahidika ponyang tang anu modidwa cirang rakantu desanang akasata ca bumata dewa naga mahidika ponyang tang anu modidwa cirang rakantu dayake akasatha ca bumata dewa naga mahidika ponyang tang anu modidwa imerakantu petake akasatha ca bumata dewa naga mahidika ponyang tang anu modidwa cirang rakantu mangpare. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Puja bakti selesai, sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setihotu namo buddhaya.